kerja kita kalau rapat sama-sama kok dalam satu gedung, walaupun beda kamar. Kenapa? Karena masing-masing ada tim lawyernya. Nah, kita kan kalau membahas tim lawyer yang A dengan yang B kan beda. Kalau sementara Dokter Tipa membahas tentang pokok perkara yang akan disidangkan. Nah, sementara kami membahas tentang pra peradilan. Nggak nyambung kan jadinya. Gitu loh. Iya. Nah, kecuali kalau kita sudah masuk sama-sama ke dalam pokok perkara baru. Nah, yang jelas kita selalu memberikan surprise support ya, memberikan support kepada timnya Dokter Tipa. Oke, tapi sekali lagi bisa dijelaskan Pak Yasena, apakah keputusan pra peradilan nanti ya Anda menjalankan pra peradilan 2 dan 3 itu akan berdampak pada berkas perkaranya? Agar publik Insya Allah itu akan berdampak. Itu akan berdampak kepada berkas perkara karena di dalam dakwaan yang sudah dikeluarkan oleh kejaksaan itu pasal 32 ayat 1 ada. Ya kan? Pasal 32 ayat 1 ada. Dan sebetulnya sebelum masuk pasal 32 ayat 1 ada pasal 35. Gitu loh. Tapi karena ada rehabilitasi maka kita pasal 32 ayat 1 dulu, kita masuk rehabilitasi dulu karena rehabilitasi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim. Hakim menyampaikan kemarin karena waktunya 14 hari, makanya kami melaksanakan untuk yang ketiga itu masuk rehabilitasi. Nah, sementara satu pasal lagi pasal 35 nanti mungkin kita akan masuk rapid yang keempat. Kami bukan berarti ngolor waktu, memang begitu aturan hukumnya dan begitulah perjalanan kami yang kami lakukan untuk klien kami, prinsipal kami Bapak KRMT Roy Suryo Nutop di Projo. Itu Mbak. Oke. Roy Suryo juga menegaskan tetap kompak nih ya dengan Dokter Tifa, tapi strategi hukumnya berbeda. Satu menempuh jalur pra peradilan, yang satu tidak. Nah nantinya apakah nanti dalam sidang perkara, entah itu dakwaan ataupun perlawanan begitu ya, itu juga akan sama atau berbeda sih sebenarnya? Nah, kaitan dengan strategi, Dokter Tipa sudah berselancar duluan, Roy Suryo belakangan, hasilnya bagaimana? Tujuannya satu. Tujuannya satu sesuai dengan tujuan awal untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu, ada atau tidak ada. Itu masalahnya. Iya kan? Nah, ini yang kita buktikan. Makanya di dalam statementnya Roy Suryo, 99,9% itu tidak ada alias palsu. Nah, Dokter Tipa menganalisa wajah, ya wajah daripada yang ada di foto ijazah itu 92,37, 92,37%. Dia memang ahli dalam mengamati sebuah foto. Tapi sekali lagi jangan ditanya kepada kami terkait masalah itu. Kami tidak mendalami terkait dengan foto, tapi kami mendalami terkait dengan masalah ijazahnya. Seperti itu, Mbak. Pak Yasena, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam persidangan nanti, dua-duanya akan menghadirkan saksi dan juga saksi ahli yang sama atau masing-masing memiliki jalannya sendiri? Ya, kalau terkait dengan masalah saksi yang dihadirkan, bisa sama, bisa beda. Ya, kenapa saya katakan bisa sama, bisa beda? Karena ini satu kasus yang sama. Ya, satu kasus yang sama. Begitu juga terkait dengan saksi ahli. Bisa sama, bisa beda. Nah, bagaimana untuk mengatakan bisa sama, bisa beda? Kesepakatan daripada lawyer masing-masing prinsipal, kalau memang lawyernya nanti menunjuk saksinya sama, ya sama akan hadir. Ya kan? Nah, termasuk ahlinya sama, ya sama juga akan hadir. Karena pada prinsipnya perkara ini, kasus ini adalah sama. Muaranya sama gitu loh. Cuma terjadi split itu bukan dari kami. Split itu dari penyidik, bukan dari kami. Gitu loh Mbak. Oke, ya. baik. Ada juga pernyataan dari mantan sahabatnya Mas Roy dan Dokter Tifa, Rismon Sianipar ya, yang udah memberikan pernyataan ke publik bahwa katanya Dokter Tifa dan Roy itu pecah kongsinya udah lama. Nah gimana dari tim kuasa hukum Roy Suryo menyanggah hal itu? Ya itu kan sah-sah aja, itu kan pendapat ya kan, pendapat dari Rismon ya, pendapat dari Rismon. Ya itu boleh-boleh aja dia berpendapat seperti itu ya kan. Dan hari ini kita lagi melaporkan saudara Rismon di Polda Metro itu atas perbuatannya yang ada di media. Itu inti permasalahannya. Jadi wajar kalau dia sekarang berkuar-kuar menyangkut bahasanya mengadu domba Tipa dengan Roy Suryo, ya nggak ada masalah, silahkan aja.
Yang penting kami berjalan sesuai dengan tugas kami untuk membela klien kami. Itu Mbak ya. Oke. Ada bukti konkret yang Anda bisa jelaskan nggak Pak Yasena bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini benar-benar nggak pecah kongsi dan memang masih satu barisan gitu? Ya bukti konkretnya kita kalau rapat sama-sama kok dalam satu gedung walaupun beda kamar. Kenapa? Karena masing-masing ada tim lawyernya. Nah, kita kan kalau membahas tim lawyer yang A dengan yang B kan beda. Kalau sementara Dr. Tifa membahas tentang pokok perkara yang akan disidangkan. Nah, sementara kami membahas tentang pra peradilan. Nggak nyambung kan jadinya. Gitu loh. Iya. Nah, kecuali kalau kita sudah masuk sama-sama ke dalam pokok perkara baru. Nah, yang jelas kita selalu memberikan surprise, support ya, memberikan support kepada timnya Dr. Tifa. Kita tetap bersatu. Kita tetap siap membantu terkait dengan masalah mungkin saksi-saksi yang dibutuhkan, alat bukti yang dibutuhkan, ahli yang dibutuhkan, tetap kita memberikan support. Kita tetap satu. Jadi kalau ada bilang pecah kongsi, kita berpisah, menjauh, itu kan pendapat seseorang. Sah-sah aja dia punya pendapat. Kita tidak bantah kok. Dia mau apa, silakan aja. Kita juga nggak bisa ngerem karena itu tidak ada perintah dari siapa-siapa, keinginannya sendiri. Seperti itu, Mbak. Pak Yasena, apakah Anda optimistis perbedaan strategi hukum ini akan menguatkan posisi dari masing-masing terdakwa? Oh, sangat optimis. Kami sangat optimis dan kami tetap solid. Ya, walaupun orang di luar mengatakan bahwa tim Dr. Tifa, tim Roy Suryo itu mungkin pecah kongsi dan sebagainya, itu kan pendapat orang. Tapi sebetulnya kita tidak pernah pecah kongsi. Kita tetap solid, kita laksanakan tugas masing-masing. Cuma masalahnya kita tidak bisa mencampuri karena yang satu tadi saya bilang, saya ulangi lagi ya, yang satu itu membahas tentang pokok perkara yang akan disidangkan karena sudah masuk ke dalam pokok perkara materi. Yang satu formil yaitu pra peradilan. Jadi kita persyaratan formil itulah yang akan kita bahas. Tapi pasal-pasalnya itu sama gitu loh, sama. Dan ini juga kaitan dengan masalah pra peradilan yang kita berjalan, ini juga akan berdampak kepada persidangannya di Dr. Tifa juga sambil berjalan. Jadi kalau ada orang bilang pecah kongsi, keliru gitu loh. Nggak ada kita pecah kongsi, kita sejalan aja gitu. Oke, gitu. Nanti bisa juga berpotensi membuka perbedaan fakta di persidangan nggak yang bisa dimanfaatkan oleh jaksa nih celahnya? Oke, kalau terkait dengan masalah perbedaan fakta, perbedaan mungkin pendapat dari ahli ya gitu kan, atau mungkin ada saksi yang berbeda, itu sudah pasti akan terjadi ya kan, karena masing-masing berbeda dalam hal dakwaan ya, hal dakwaannya berbeda. Nah makanya masing-masing kita bergerak sesuai dengan materi dakwaan yang akan masuk ke dalam persidangan. Nah kami sebelum masuk ke dakwaan, kami melihat dulu cocok enggak nih perbuatan klien kami dengan unsur-unsur pasal yang sementara ini menjadi pasal dakwaan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Yasena. Jadi seperti apa Anda menilai pentingnya kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam persidangan nantinya? Ya, diharapkan dari tim kami, dari timnya Dr. Tifa juga diharapkan kehadirannya beliau untuk memperlihatkan langsung ijazah yang sebenarnya yang betul-betul milik beliau, ya kan? Diharapkan. Kami kan diharapkan, nggak bisa memaksa ya. Walaupun bisa diwakilkan, tapi diharapkan untuk hadir langsung. Kenapa? Karena kaitan dengan masalah ini sebetulnya masalah sepele, masalah ringan, tapi kok jadi besar, jadi panjang. Ya semoga aja beliau berbesar hati, ingin menunjukkan ijazahnya langsung, beliau berkenan untuk hadir pada saat persidangan nanti, baik di persidangan Dr. Tifa maupun di persidangannya Roy Suryo yang akan datang. Begitu, Mbak. Oke. Nantinya di persidangan apakah Anda yakin akan bisa membuka seluruh fakta termasuk juga hal-hal yang diperdebatkan publik sejauh ini, Pak Yasena? Harapan kami begitu. Harapan kami begitu, kebenaran itu akan dibuktikan. Ya, itu harapan kami. Manusia punya rencana 99%, tapi Allah itu yang akan menentukan yang 1% itu segalanya. Kan gitu. Harapan kami memang seperti demikian, rencananya seperti itu. Tapi kalau memang situasi lain, kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu, Mbak. Oke.
Berjuang terus ya sampai titik darah penghabisan, Pak Amin. Yasena. Terima Terima kasih, kasih Pak, ya. atas konfirmasinya bergabung bersama kami di Gestur. Baik. Pak Yasena, Baik. thank you. Menarik untuk kita ikuti bagaimana perbedaan strategi hukum ini akan bermuara di persidangan. Apakah jalur yang berbeda akan tetap mengarah pada tujuan yang sama atau justru memunculkan fakta dan pertimbangan hukum yang berbeda di hadapan majelis hakim. Yang jelas proses persidangan nanti akan menjadi ruang untuk menguji seluruh dalil, alat bukti dan argumen hukum dari masing-masing pihak. Kita akan tunggu bersama bagaimana fakta hukum terungkap di pengadilan. Terima kasih kepada dua narasumber, Pak Abdullah Al-Katiri dan juga Pak Yasena. Saya Naila Husna, kita ketemu lagi di Gestur pekan depan. Sampai jumpa.